إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين سيول الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا سيول الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi hari ini masih Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang luar biasa. Nikmat ngaji yang pagi hari muncul di hati dan pikiran kita adalah sesuatu yang luar biasa. Mau ngaji itu udah Masya Allah. Padahal subuh hujan ya. Hujan ya, Jakarta hujan ya. Diberikan nikmat mau ngaji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum kudu syukurin. Nah sekarang kitab Jam'ul Jawami. Sampai di mana Ki? Dalil ya. Diharokatin aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'anwarihi fi darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dalil ya. Wa dalilu ma ay syai'un yumkinu tawassulu bisahihin nadhari. Nanti ada makna sarahnya ya. Yumkinu tawassulu bisahihin nadhari. Apa makna yumkinu tawassul? Ayil wusulu bikulfatin bisahihin nadhari fihi ila madlubin khabariyin bi ayyakuna nadharu fihi minal jihati allati min sa'niha ayyan takila dhihnu biha ila dhalikal matlubi. Al-musammati. Ini musammati jadi sifat, bukan sifat lafaz matlub ya, tapi sifatnya jihah. Ente kasih rujukan ke situ. Al-musammati sifat daripada lafaz tadi di atas, jihah. Wajhad dalalati. Wal khabariyu ma yukhbaru bihi wa ma'nal wusulu ilaihi bima dzakara ilmuhu aw dhannuhu. Fan-nadharu huna al-fikru harakatun nafsi fil ma'kulati.
wa samilat ta'rifu ad-dalila al-qat'iyya kal alami liwujudi sani'i wa dhanni kannari liwujudid dukhan bukan rokok di sini. Kannari liwujudid dukhani. Gak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Emang mau kemana sih? Ya, mau kemana emang pelan-pelan. Santai aja sambil ngopi, sambil ngerokok. Biar nanti dapetnya insya Allah maksimal, biar agak santai. Jadi begini, ngaji Jam'ul Jawami itu dalam pemahaman dan konteks makna sudah luar biasa. Masya Allah lah. Karena pengarang kitab yang mensarahkan kitab Jam'ul Jawami itu beliau sudah mahir dalam perangkat-perangkat keilmuannya. Ia faqih, usuli, udah hampir semua disiplin ilmu itu udah dilalap dah bahasa kita Pak ya. Terus kita ngaji Jam'ul Jawami, maksudnya untuk membuka pemahaman lah, walaupun sedikit, insya Allah berkah. Dan ini diakselerasikan dengan konteks keberadaan antum, kan gitu kan. Jadi kondisi antum yang sekarang ini lagi pada ngampus, yang lagi belajar usulul fikih, insya Allah pelan-pelan membantulah. Jadi sambil diskusi, sambil ngobrol tentang Jam'ul Jawami. Sebelumnya kan Ane sudah pernah menginformasikan, bukannya Ana nggak mau ngasih antum yang mau ngaji Jam'ul Jawami. Bukan, selain Ana juga bukan mahir-mahir banget sih dalam Jam'ul Jawami, tapi paling tidak ada yang namanya step dalam mengkaji keilmuan. Adalah nggak mungkin kalau seandainya orang yang baru berangkat dengan amil jurumiyah langsung kita pindahin ke Alfiyah kan, Syarah Ibnu Aqil, nggak mungkin lah. Karena nanti di Ibnu Aqil atau di kitab Alfiyah banyak istilah-istilah yang harus dibalikan lagi ke mabadinya. Begitu juga Jam'ul Jawami. Kalau memang perangkatnya belum kita pegang, mantik, nahu, balaghahnya itu agak sulit juga memang. Kayak di dalam dulu kita ngaji tentang bab qaidah. Misalkan ditulis di kitab Jam'ul Jawami itu qaidatun qati'atun. Kalau menurut kita yang awam ini kan isim fa'il gitu kan. Isim fa'il kan, qati'atun itu isim fa'il, tapi disarahkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali bahwa ini isim fa'il yang punya makna isim maf'ul. Di situ bicara nahu kan.
Bicara masalah balaghah ini majazna fil isnad ya. Waduh, masya Allah. Jadi perlu yang namanya observasi yang sangat keras. Makanya pesannya ente sabar aja, pelan-pelan memahaminya, insya Allah manfaat berkah. Dan perlu dicatat ya, kita melugot dan mensarah kapasitas antum ya, kapasitas antum. Jadi tetap kita melugoh dan mensarah. Adapun kajian dengan kesimpulannya serahkan kepada ente-ente nih. Jadi jangan sampai salah bikin takriran. Kita ngelugot tetap, mensarahkan tetap, per kalimat kita kasih makna, tapi kan interpretasinya itu yang beda. Jadi interpretasi akan muncul multi interpretasi. Ya, demikianlah ngaji lah. Nah, kenapa Ane selalu pesan begitu? Karena ada beberapa rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang mengkaji kitab-kitab klasik lah, dari mulai Jurumiyah sampai Alfiyah, Waraqat sampai Jam'ul Jawami dengan metode bahasa Jawa. Bahasa Jawa kan? Nih, si ini pernah nih. Ini kan tuh ya, pernah ya? Ana juga pernah lah, sering. Dengan makna Jawa dan ngelugot metode Jawa, utawi, iki, iku, ing dalem, dan seterusnya, dan seterusnya. Ingat ya, itu bukan metode yang jadul, bukan metode yang apa namanya, enggak pada konteks kekinian. Oh, jangan ngomong begitu antum. Masya Allah, Ane pernah observasi soalnya. Ane pernah menjlok di kobong ini, kobong ini, yang punya metode gayanya klasik bahasa Jawa. Mau Jawa Banten kayak Jawa Cirebon kayak mau Jawa yang daerah wetan kayak, pokoknya sama lah. Itu metode yang luar biasa. Dengan metode tersebut akhirnya kedudukan kalimat, bentuk kalimat, atau kapasitas kalimat itu bisa diteliti kan. Jika kita ngomong alhamdulillah utawi iku segala puji, kita sudah bilang itu meyakinkan bahwa mubtada kan, dibaca rofa. Ini metodenya luar biasa. Nah, sekarang yang menjadi tantangan kita adalah banyak-banyaklah membuat pembendaharaan kata. Pinter-pinterlah mencari kalimat-kalimat dalam makna yang lain, tapi tetap substansinya sama ya. Misalkan gini, wa kaifiyatis sholati. Dulu kita mengartikan tata cara sholat kan. Tapi karena memang ada pembendaharaan kata dan audiens juga kadang-kadang kan beraneka ragam kan. Ada menengah dan seterusnya, maka kita pakai kalimat wa kaifiyatis sholati dan mekanisme sholat. Nah, paling enggak tahu aja dulu, nanti prakteknya gampang. Yang penting pembendaharaan katanya udah banyak. Nah, ngaji Jam'ul Jawami kita nih insya Allah dengan makna pembendaharaan kata menggunakan bahasa Indonesia populer, biar lebih semangat gitu. Pakai bahasa Indonesia populer, gak usah kaget. Pemain kan udah ngaji, masa kaget-kagetan. Gitu. Jadi dengan metode yang diajarkan di kobong-kobong salafi, bukan wahabi ya, salafi ya, kobong-kobong salafi, itu adalah proses
penunjang kita untuk baca kitab. Jadi metode ini ditemukan oleh ulama-ulama Syekh Nawawi kan. Syekh Nawawi Tanara Banten itu melekat sampai hari ini. Berapa banyak yang bisa dan mampu dengan pakai metode ini. Hampir rata-rata ya di gobong-gobong salafi menggunakan metode daripada Syekh Nawawi Tanara Banten. Ente gak usah alergi. Ingat ya, jangan mentang-mentang kita mengaku akademik tapi nggak objektif dalam memahami sesuatu metodologi pembelajaran. Wah, mantap lah pokoknya. Oke, santai-santai aja, pelan-pelan. Wad dalilu, adapun dalil. Wad dalilu, adapun dalil, ma'ai say'un, adalah sesuatu. Lugot dulu ya. Wad dalilu, adapun dalil, ma adalah ai syai'un, sesuatu. Yumkinut tawassulu, yang memungkinkan apa? Tawassul, sampai. Dalil adalah sesuatu yang memungkinkan sampai bisohihin nazari, dengan nazar yang sahih. Lalu makna tawassul adalah ai al-wusulu bikulfatin. Jadi tawassul dengan usul beda maknanya ya. Yang disebut tawassul apabila al-wusulu bikulfatin, jadi sampainya itu dengan susah payah, kerja keras ekstra. Yang namanya tawassul disebut tawassul apabila pencapaiannya dengan kerja keras, susah payah. Bisohihin nazari, dengan nazar yang sahih atau objektif ya, gitu ya, objektif baik. Fihi ing dalam, di dalam mak dalil ila madlubin khabariyin, yang sampai dari kepada madlub khabari. Madlub khabari ini sama dengan madlub tasdiki ya. Jadi kalau di mantik itu kan ada tasawur. Idraku mufradin tasawuran ulin, gitu ya di ilmu mantik. Ini sama dengan madlub tasdiki, bukan tasawur, bukan. Nah, makna umumnya begini, wa dalilu, dalil adalah sesuatu yang memungkinkan orang tersebut sampai, yang sampainya dengan usaha yang maksimal, dengan mengandalkan nazar yang sahih. Nah, ini dua nih perangkat ini. Dengan menggunakan perangkat nazar yang objektif dan menuju pada matlub khabari, tujuan yang bisa diberitakan. Catat, dalil adalah sesuatu yang memungkinkan orang bisa sampai kepada matlub khabari dengan penalaran yang sahih dan usaha yang gigih maksimal. Udah, pokoknya diganti-ganti namanya nggak apa-apa, gigih lah, maksimal, keras boleh. Nanti matlub khabari dijelaskan oleh muallif di belakang apa yang disebut matlub khabari. Nah, sekarang kita
mau memberikan makna gramatiknya, makna bebasnya tentang dalil. Yang disebut dalil adalah sesuatu yang memungkinkan orang bisa sampai pada matlub khabari dengan nazar yang sahih dan usaha yang keras. Ini perlu ente garis bawah ini. Ente garis bawahi satu, usul bikul fatin. Yang kedua, bisahihin nazar. Karena dari dua ini akan kita bisa teliti makna dalil, aplikasi dalilnya. Nah sekarang ada kasus begini. Ini kasus nih. Ada orang yang gampang menggadang-gadang sebuah dalil. Dalil ini diambil dari nas Al-Quran, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ijma, karangan kitab ulama. Referensinya katanya mah luar biasa. Dalilnya nas Al-Quran, hadis sampai ijma. Lalu muncul kalimat kullu bid'atin dolalatun. Nah ini dijadikan dalil. Ini ngomongin kasus dalil aja. Kullu bid'atin dolalatun. Setiap yang namanya bid'ah itu sesat. Nah, kita mau observasi dulu nih. Nah ini orang mengambil dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang pertanyaannya, dalilnya itu benar apa enggak? Kan gitu kan? Dalilnya oke, valid atau enggak? Nah sampai di sini, ayo kita teliti kan? Kita teliti. Kita telitinya gini. Kullu bid'atin dolalatun. Setiap yang namanya bid'ah itu sesat. Kalimat ini kullu bid'atin menurut nahu benar. Kalimatnya oke, sahih ini. Tapi belum tentu sahih dalam makna dalil menurut orang tersebut. Kalimatnya benar. Lalu yang salah di mana? Yang salah di mana? Dan yang kurang tepat, katakanlah kelirunya di mana? Nah, kita teliti satu. Memunculkan dalil itu satu, ada perangkat-perangkat yang harus kita penuhi. Yang harus kita penuhi. Dan perangkat-perangkat ini tidak boleh tidak kita pakai sebagai perumusan dalil. Maka dari dua perangkat ini, jangan sampai dalil itu justru tidak objektif kan, malah jadi subjektif. Perangkat yang pertama, wusulu bikul fatin. Dia sampai dengan proses pengambilan dalil ini dengan usaha yang gigih, maksimal kan, keras dia punya pemikiran. Ambil referensi ini, referensi itu, ambil daripada fatwa ini, fatwa itu. Nggak mungkin ngambil referensi itu cuma satu doang. Nggak mungkin lah. Atau pendapat ulama yang ini doang yang dipakai. Nggak mungkin. Belum dinyatakan keras dalam urusan pengambilan dalilnya. Jangankan urusan yang namanya pengambilan dalil, kita di dalam urusan masalah ya bukan urusan itulah. Kita semangat mau kerja kan, mau kerja nih, ente nih mau ngelamar di mana lah, di PT lah. Satu, surat kesehatan dari dokter. Dua, SK, CK. Tiga, surat apa lagi tuh yang kuning-kuning tuh dari aneh pernah tuh. Surat ini pelamar kerja, belum lagi ijazah kan, belum lagi sertifikat yang ente sisipkan di CV-nya, biodata, segala macam.
itu cuma urusan kita mau kerja doang. Ini prosesnya pengambilan dalil, bro. Pengambilan dalil. Nanti dalil itu objektif atau tidak, kan? Maka pengambilan dalil atau usaha kita dalam urusan pengambilan dalil ya harus gigih lah, harus keras. Keras dalam artian apa? Dia harus faqih, usuli. Oh, luar biasa. Gerasnya pengambilannya itu baru disebut oke. Kita bisa nggak begitu? Belum tentu, bro. Belum tentu gitu. Maka ulama-ulama yang mumpunilah yang mampu mengambil dalil lalu memutuskan dalil itu sampai ke matlub khabari. Gitu kan? Jadi kalau cuma berdasarkan dengan kitab misalkan Ar-Ruh karangan Ibnu Taimiyah misalkan lah, nanti dulu mas, ini sudah valid belum? And then lihat nggak referensi dari yang lain, dari kitab ini, maka langsung jangan bilang bahwa kullu bid'atin ini langsung divonis buat orang yang memang matlub khabarinya sesuai dengan dia. Nggak beres kan? Oke, perangkat yang pertama tuh, dia harus gigih keras dalam proses pengambilan dalil itu sendiri. Yang kedua, dalil itu akan muncul apabila satu bisohihin nawari, perangkat yang objektif, nalar kita nih, pemikiran kita. Tidak ada yang namanya dalil itu bakalan menyesatkan kita, nggak ada kamusnya nih. Kenapa? Karena dalil itu diperoleh dengan nazar yang sahih, penalaran yang objektif. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan misalkan bid'ah apabila ente ziarah nih besok nih bulan puasa nih ente nih nyiram kembang orang tua ente kan, engkong ente kan, kongkong kita tuh kasih bunga mawar, kasih kembang, wah bid'ah nih, ziarah kubur sesat nih, besok lagi halal bihalal bid'ah lagi sesat lah. Ini kok malah jadi dalil kagak objektif gitu, kok memunculkan dalil malah tidak objektif, malah pada sisi subjektivitasnya. Ini nggak bener ini mas. Kok nggak bener? Karena dalil itu muncul dari sahih nazar, penalaran dan pemikiran yang sehat atau sahih atau objektif, maka hasil dari hukumnya pun objektif gitu. Jadi walaupun kalimat daripada dalil itu kullu bid'atin dolalah, seolah-olah kan ekstrim kan, tapi ya kita lihat dari aspek objektifnya ini, maka disebutlah itu dalil. Nah, jadi perangkat yang kedua, dia harus punya nazar yang sahih. Nah, dengan dua perangkat tadi, usul, bikulfah, dan bisohihin nazari, maka dia akan mendapatkan matlub khabari. Tujuan ini mampu diberitakan kepada orang lain. Tadi tuh setelah ente dapat kerjaan, dengan cara yang tadi tuh, perangkat-perangkat yang ente udah siapin, kan ente ngomong sama temennya, woi ngelamar di PT Anu, nih syarat-syaratnya, ini begininya, harus ada ininya, harus ini. Baru setelah ente masuk dulu, menemukan yang disebut matlub tasdikinya, baru diberitakan kepada orang lain. Kira-kira objektif gak tuh? Maksudnya pas gak itu? Iya, informasinya ke itu. Pas lah, setelah menemukan daripada dua perangkat tadi, maka muncul matlub khabari. Nah, ini gambarannya gimana? Sahih nazar, usul bikulfa itu gambarannya apa? Bi ayyakuna nazaru fihi minal jihati
allati min sa'niha ayyan takila dhihnu biha ila gharikal matlubil musammati wajhad dalalah. Nah, gambarannya nazar yang sahih itu melihat daripada aspek-aspeknya. Nah, ini perangkat yang ketiga nih, harus dilihat dari aspek-aspeknya, sudut pandangnya, perspektifnya, itu perlu dilihat. Dilihat dari aspeknya sampai muncul yang namanya ada enggak wajhud dalalahnya. Kan tadi tuh al-musammati yang dinamakan dengan itu tadi, jihah tadi, wajhad dalalah adalah wajhud dalalah. Wajhud dalalah begini. Kalau matlub khobari kan gini, Zaidun, lafadz Zaid, sendiri doang, Zaid doang. Ini bukan matlub khobari, karena memang Zaid, apaan sih Zaid ya? Gitu kan. Isi mufrad, iya kalau memang isi mufrad iya, tapi kan nggak matlub khobari. Tapi kalau sudah Zaidun qaimun, bentuknya mubtada khobar. Siapa si Zaid? Wong kang ngadeg. Nah, berarti ini makna sudah matlub khobari. Tapi kalau wajh dalali itu, dalalah itu begini. Alam ini adalah bukti Allah itu ada. Kan gitu. Alam ini buktinya Allah itu ada. Nah, aspek mana yang perlu kita renungkan dengan nazar yang sahih, dengan usaha yang gigih, aspek mana yang patut kita renungkan, hingga kita memunculkan matlub khobarinya, hingga nanti ada wajud dalalah akhirnya, oh iya ya, Allah itu memang benar ada. Dengan apa? Dengan tadi jihah dan aspek-aspek mana yang kita renungkan. Maka kalau dalam usul dalam ilmu tauhid itu ada yang namanya burhani, ada yang namanya wijdani kan. Nah, ini dua aspek yang secara praktisinya. Ini kalau orang yang mau membuktikan bahwa Allah itu ada, dia kan butuh dalil kan? Butuh dalil. Dalilnya itu apa? Alam semesta ini buktinya Allah itu ada. Nah, ini orang yang punya tauhid, mentalnya burhani. Contohnya misalkan gini, oh si Fadil udah datang loh. Lah, kok lu tahu ada Fadil datang? Lah, itu motornya jogrok di depan masjid gitu kan gitu. Nah, motor itu sebagai dalil tuh, bukti adanya si Fadil udah datang. Ini burhani namanya. Tapi ada yang wijdani gini. No, Fadil udah ada nih. Lah, emang ada? Ada. Lah kan motornya nggak ada. Orang gua ketemu di warung. Nah, itu sih ini. Ada yang ketemu, ada yang dia membutuhkan dalil untuk ketemu. Nah, ini yang enggak, ini yang tadi ini wijdani namanya. Nah, yang membutuhkan dalil itu burhani. Nah, yang wajhud dalalah begini. Ada kan kalimat aqimus sholati, dirikanlah sholat. Ini aspeknya atau wajhud dalalahnya yang mana? Kita lihat dulu, ini aspek jadi kewajiban sholat itu di mananya sih? Aspek apa yang dapat kita renungin dari sholat ini? Apakah tulisannya kayak gitu tuh? Oh, itu aqimus sholat, tulisannya boleh juga tuh pakai yang namanya khat sulus, diwani segala macam. Apakah aspek itu? Bukan. Apa memang itu gayanya atau mungkin tata caranya sholat akhirnya kita bilang sholat itu wajib? Wah, bukan. Nah, ini butuh yang namanya wajhud dalalah. Mana wajhud dalalahnya? Ya justru perintahnya Allah itu, keamarannya, yakni perintah Allah tentang wajibnya sholat. Nah, wajhud dalalahnya adalah amr,
perintahnya Allah kepada kita. Nah itu wajhud dalalah namanya. Lalu memang dalil itu juga butuh beranjaknya pikiran kita kan. Setelah tahu yang namanya jihad, aspek-aspek dengan menggunakan nazar yang sahih, dengan usaha yang gigih, akhirnya ayan takilal zihnu, beranjaknya pikiran kita menuju pada matlub khobari, baru disebutlah itu dalil. Jadi jangan sembarangan ente membuat dalil atau mengambil dalil lalu diputuskan secara subjektif, maka dalil itu bukannya salah tapi pemaknaan dalilnya. Kok bisa? Karena perangkatnya tidak didukung. Mana nazar sohehnya nggak dipakai. Maka ada orang-orang yang membid'ahkan. Ada orang yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat. Itu nazar sohehnya nggak ada itu. Iya, nazar sohehnya nggak ada. Jadi pemikiran objektivitasnya nggak ada. Ya bagaimana mau dijadikan dalil dan kita percaya bahwa itu dalil, orang dia perangkatnya kurang satu. Kalau orang itu kurang satu on, maka oleng dia. Oleng aja. Kalau kurangnya satu gayung, nggak repot tuh. Kalau kurang satu gayung begini, asal lapar nyari gentong, dicoker-coker tuh. Dicoker-coker tuh gentong. Nah itu orang udah kurang segayung. Kalau tibang sendok mah begitu dah. Nah itu nazar sahih. Nah ulama-ulama zaman dulu ini perangkat-perangkatnya yang bikulfah, usul kulfah, terus bin sahih nazar atau minal jihati, itu semuanya sudah lengkap. Sudah lengkap. Jadi kita tinggal ngikut-ngikut daripada aturan main dan aplikasi ilmu beliau-beliau. Maka dalil-dalil yang dipakai oleh ulama itu sudah compatible, sudah komplit lah. Jadi nggak usah diragukan lagi. Ya bagaimana ya? Dalilnya nggak sahih ini, dari mana nggak sahih? Teliti dulu kan. Kayak dalil nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban dalam kitab Fathul Mu'in karangannya Syekh Jainuddin Al-Malibari memang nggak dinyatakan ada namanya sholat nisfu Sa'ban. Tapi memang di ilmu beliau mengatakan itu objektif kan, bukan berarti dia tidak mengakui. Jika melihat dari kitab Ihya, kitab Imam Al-Ghazali, beliau ada dalil tentang sholat nisfu Sa'ban. Nah, inilah yang disebut dalil-dalil yang objektif. Hati-hati nih. Wal khabariyu ma yukhbaru bihi